Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang komunikasi massa televisi yang terdapat di buku Dominik. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Alfian Nur Aisyah, sebagai moderator. Yang kedua ada Cilvanaya, ada Brigita Amelia, ada Septa Nur Laili, ada Francisca Arlita, ada Najwa Aziza, yang terakhir ada Diva Salvari. Sebelum masuk ke materi, saya ingin menjelaskan apa sih itu komunikasi massa. Jadi, komunikasi massa atau mass communication merupakan komunikasi yang ditujukan kepada khalayak luas atau masyarakat umum. Komunikasi massa dapat terjadi dengan menggunakan berbagai media sebagai saluran komunikasi tersebut. Sebagai sarana komunikasi massa, media massa dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama media cetak, yaitu contohnya surat kabar, majalah, tabloid. Yang kedua ada media elektronik, televisi, dan radio. Keberadaan media tersebut tidak lepas dari perkembangan dan kemajuan dari teknologi komunikasi itu sendiri. Pada umumnya, perkembangan media elektronik, khususnya televisi, lebih pesat bila dibandingkan dengan media cetak. Namun, pada dasarnya, kedua media tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga keduanya sangat dibutuhkan sebagai sarana komunikasi massa yang tepat. Seiring dengan kebebasan informasi, industri pertelevisian di Indonesia telah berkembang pesat, dimulai dari hanya satu saluran televisi milik pemerintah, kini telah menjadi banyak televisi swasta yang berada di Jakarta dan juga sejumlah televisi lokal yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Apa sih itu televisi? Televisi sendiri adalah media pandang sekaligus media dengar, maksudnya audio visual. Ia berbeda dengan media cetak yang lebih banyak menggunakan media pandang, maksudnya itu visual. Kapan sih siaran televisi di Indonesia dimulai? Siaran televisi di Indonesia dimulai pada tahun 1962 pada saat TVRI menayangkan langsung upacara hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-17 pada tanggal 17 Agustus 1962. Menurut Kuswandi dan Syarif, televisi dapat menguasai ruang dan jarak, mencapai sasaran yang sangat luas, memiliki nilai aktualisasi terhadap suatu pemberitaan dan informasi yang sangat cepat, serta bersifat audiovisual sehingga meningkatkan daya rangsang dan pemahaman seseorang terhadap informasi yang disajikan. Media televisi sebagai media massa yang semakin digandrungi oleh masyarakat juga mempunyai kelebihan dan kekurangan, tetapi televisi memiliki karakter yang sangat berbeda dengan media massa lainnya. Karakteristik televisi itu sendiri sebagai media elektronik serta sebagai media visual gerak. Seterusnya ada teman saya yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan oleh Bapak dosen. Yang pertama, media massa dapat dibagi menjadi beberapa jenis dan kategori berdasarkan berbagai faktor, seperti platform, distribusi, konten, dan tujuan komunikasi. Berikut adalah beberapa jenis dan kategori media massa. Yang pertama, berdasarkan platform distribusi, ada media cetak dan elektronik. Media cetak itu termasuk surat kabar, terus majalah, pamflet, dan buku adalah contoh media cetak. Kalau media elektronik itu seperti televisi, radio, dan media daring, termasuknya internet, dan termasuk dalam kategori ini. Oke, yang kedua, berdasarkan konten, itu ada berita, hiburan, pendidikan, dan opini. Untuk berita itu menyampaikan informasi terkini tentang kejadian paling penting di dalam atau luar negeri. Untuk pendidikan, media massa yang dirancang untuk memberikan pengetahuan atau meningkatkan keterampilan pembaca atau penonton. Untuk hiburan itu termasuk program TV, musik, konten digital, itu dibuat untuk menghibur para audiens. Kalau yang opini itu meliputi editorial, kolom opini, dan program diskusi yang mengeksplorasi berbagai pandangan tentang topik-topik tertentu. Oke, yang ketiga berdasarkan tujuan komunikasi. Ada 3, media informasi, media hiburan, dan media pendidikan.
Untuk media informasi itu bertujuan untuk menyampaikan informasi faktual dan aktual kepada khalayak. Untuk media hiburan bertujuan menghibur khalayak dan memberikan pengalaman positif. Untuk yang media pendidikan itu bertujuan untuk mengedukasi dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan. Yang keempat, berdasarkan jangkauan dan penyebaran. Itu ada media lokal, media nasional, dan media internasional. Media lokal fokus pada cerita dan isu-isu relevan dengan komunitas atau daerah tertentu. Untuk media nasional, menyediakan liputan yang lebih luas dan mencakup berita dan isu-isu nasional. Untuk yang internasional itu memiliki jangkauan global dan menyediakan liputan tentang isu-isu internasional. Yang kelima, atau yang terakhir, itu berdasarkan interaktivitas. Ada media tradisional, media sosial. Itu untuk yang tradisional bersifat satu arah, di mana informasi disampaikan kepada audiens tanpa interaksi secara langsung. Media sosial memungkinkan interaksi dua arah antara pembuat konten dan audiens, di mana audiens dapat berpartisipasi aktif dalam menyebarkan dan mengomentari konten. Dan setiap jenis kategori media massa memiliki peran dan karakteristiknya sendiri dalam mempengaruhi opini publik, membentuk budaya, dan menyampaikan informasi pada masyarakat. Terima kasih. Seorang komunikator dalam konteks media massa televisi adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam menyampaikan pesan kepada audiens melalui program-program televisi. Mereka bisa menjadi presenter, pembawa acara, reporter, atau ahli-ahli dalam bidang tertentu yang memberikan informasi atau hiburan kepada penonton. Sedangkan media massa televisi adalah sarana yang digunakan untuk menyebarkan pesan, informasi, dan hiburan kepada masyarakat melalui siaran televisi. Media ini memiliki jangkauan yang luas dan mempengaruhi opini serta persepsi publik terhadap berbagai isu. Yang ketiga, beberapa teknologi yang terlibat dalam kemunculan dan perkembangan media massa televisi. Yang pertama, penemuan dasar gelombang elektromagnetik 1831. Joseph dan Michel Faraday menemukan dasar gelombang elektromagnetik pada tahun 1831. Yang kedua, foton dan gambar bergerak 1880. Alexander Graham Bell dan Thomas Edison mengusulkan bahwa perangkat komunikasi tidak hanya dapat mengirim suara, tetapi juga gambar. Bell menciptakan alat komunikasi bernama foton yang mengirim pesan suara dan gambar. Paul Gottlieb Nicolai dari Jerman berhasil mengirim gambar melalui kawat dan resolusi garis yang melingkar. Alat ini disebut teleskop elektrik dan menjadi awal mula ditemukannya televisi sebagai media elektronik yang menampilkan gambar dan suara. Yang ketiga, John Logie Bright dan televisi bergerak 1925. John Logie Bright dari Skotlandia mengembangkan teknologi transmisi gambar hidup yang bergerak. Bright pertama kali mendemonstrasikan televisi menggunakan disk berputar yang memindai gambar bergerak menjadi impuls elektronik. Yang keempat, perkembangan resolusi dan bentuk televisi. Dari tampilan televisi yang awalnya kotak dan berbentuk tabung, kini televisi semakin lebar dan sangat tipis dengan resolusi warna yang jauh lebih baik. Teknologi semakin memungkinkan televisi untuk menampilkan gambar berkualitas tinggi dan fitur-fitur canggih. Yang kelima, transisi ke TV digital. Penerapan ISO analog switch off memaksa masyarakat
beberapa daerah untuk beralih ke TV digital. Teknologi TV digital memungkinkan siaran dengan kualitas lebih baik dan fitur-fitur interaktif. Beberapa tren terkini pada media massa televisi. Yang pertama, kontroversi program televisi. Beberapa program televisi sering menjadi kontroversi karena tayangannya yang tidak berkualitas, penuh sensasi, dan melanggar norma. Permasalahan seperti sinetron yang menampilkan praktik perkawinan anak dan kekerasan seksual pada anak menjadi sorotan masyarakat. Yang kedua, perubahan konsumsi media. Disrupsi media mempengaruhi konsumsi media cetak yang turun sekitar 50% dalam 10 tahun terakhir. Konsumsi media televisi juga mengalami penurunan sekitar 24%. Yang ketiga, kepercayaan terhadap media. Berdasarkan survei, media yang paling dipercaya oleh warga Indonesia adalah CNN dengan 68%, TVRI dengan 66%, SCTV Liputan 6 dengan 64%, Detik.com dengan 63%, dan Tempo dengan 60%. Kompas juga menjadi merek media televisi, radio, dan cetak yang paling dipercaya. Yang keempat, pengaruh media sosial. 68% masyarakat Indonesia mengakses berita melalui media sosial, sementara 57% melalui televisi dan hanya 17% melalui media cetak. Yang kelima, konten TV versus digital. Demografi usia 18-34 tahun lebih banyak menonton konten dari siaran TV langsung daripada melalui kabel. Kesimpulannya, dengan perubahan teknologi dan preferensi konsumen, media massa televisi terus beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan audiens. Nomor 5. Berikut beberapa aspek terkait dengan kepemilikan media, yaitu yang pertama, pengaruh pemilik media. Para pemilik media adalah pengusaha yang mendirikan dan berinvestasi dalam usaha media. Yang kedua, hubungan dengan kekuasaan. Bisnis mereka berkaitan dengan kebijakan dan kepentingan elit kekuasaan. Yang ketiga, independensi media. Pemilik media dapat mempengaruhi independensi media. Yang keempat, struktur organisasi media. Struktur organisasi media terkait dengan sistem ekonomi kapitalis. Dan yang terakhir, nomor 5, tantangan konsentrasi kepemilikan. Dengan komitmen pada nilai-nilai dan kreativitas yang tinggi, televisi lokal dapat mempertahankan penontonnya. Kesimpulannya, dalam mengelola media massa televisi, penting untuk memahami dampak kepemilikan terhadap konten dan peran media dalam masyarakat. Televisi dianggap sebagai media massa karena jangkauannya cukup luas, dapat menjangkau jutaan pemirsa global dari berbagai demografi. Lalu pengaruh opini publik, yaitu berpotensi membentuk opini publik melalui berita, hiburan, dan iklan. Kemudian kemampuan visual dan audio, mengkombinasi gambar dan suara, menyampaikan pesan yang efektif. Lalu daya tarik hiburan, kayak menawarkan berprogram hiburan yang menjadi pilihan utama yang ya bisa ditonton di waktu luang gitu. Habis itu yang terakhir adalah peran dalam budaya populer, yaitu berperan dalam membentuk ikon tren atau norma budaya populer. Jadi kesimpulannya itu adalah televisi itu sangat berperan ya, sangat signifikan banget dalam media massa karena cakupannya yang sangat luas dan kemampuan mempengaruhi masyarakat secara bersamaan.